Halo, jumpa lagi bersama saya, wartawan Injil. Sahabat-sahabatku, saya mau mengucapkan terima kasih buat siapapun Anda yang masih terus memperhatikan channel wartawan Injil ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang kadang memberi saya saran untuk saya belajar kepada para ahli. Kalau mau bicara sesuatu, belajar dulu kepada para ahlinya ya. Sahabat-sahabatku, untuk kesekian kalinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa sahabat-sahabatku tidak perlu khawatir siapa guru saya ya. Sekali lagi saya katakan, jangan khawatir siapa guru saya ya. Guru saya adalah guru terbaik di muka bumi dan di langit dan di segala alam semesta ini. Yohanes 13 ayat 13. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah guru dan tuan saya ya. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu khawatir lagi saya suruh belajar kepada apakah mungkin manusia yang bergelar pendeta atau pastor atau doktor atau profesor atau ustadz guru agama atau ulama, orang yang dianggap berilmu. Jangan khawatir sahabat-sahabatku. Guru saya lebih daripada ulama manapun yang pernah hidup di muka bumi ini. Guru saya lebih hebat daripada profesor doktor manapun yang pernah hidup di muka bumi ini. Guru saya lebih daripada pastor, pendeta, ustadz, siapapun yang pernah ada di muka bumi ini. Sebab guru saya adalah Isa Al-Masih. Jesus Christ. Al-Masih atau Kristus itu orang yang dipilih khusus, diurapi langsung oleh Allah. Dan itulah guru saya ya. Jadi guru saya adalah guru terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, di jagat raya ini, karena dia dipilih langsung oleh sang pemilik jagat raya, Allah yang maha kuasa, yang memilih langsung menjadikannya sebagai Kristus, sebagai orang yang terpilih, sebagai Al-Masih. Dan sahabat-sahabatku, sebagian teman-teman juga mungkin kalau ada yang masih menyangka bahwa saya ingin menjadikan orang-orang yang non beragama Kristen supaya menjadi agama Kristen. Tidak sahabatku ya. Saya sama sekali tidak mengharapkan siapapun dari Anda menjadi beragama Kristen. Tapi kalau Anda mau jadi Kristen dalam makna pengikut Kristus, silahkan. Tapi kalau mau jadi beragama Kristen, saya sarankan tidak perlu ya. Tidak perlu Anda pindah agama, pindah organisasi menjadi beragama Kristen, tidak perlu. Dan satu hal juga yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, ingat sahabat-sahabatku, Kristen yang asli, Kristen yang sejati, yang betul-betul pengikut Kristus, itu tidak bisa sembarangan sahabat-sahabatku. Di dalam Injil Yohanes ada tertulis perkataan dari sang guru sendiri, dari Yesus sendiri berkata apa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa datang kepada Yesus, yang betul-betul jadi Kristen, yang betul-betul jadi pengikut Yesus yang asli, kalau tidak ditarik langsung oleh Allah Bapa. Tidak bisa ya. Jadi perihal orang menjadi Kristen yang asli, itu tidak bisa inisiatif manusia, keinginan pribadi manusia, keinginan bapak, ibu, orang tua, saudara, teman. Tidak bisa. Bahkan bukan kehendak Yesus sendiri. Tapi apa? Ditarik langsung oleh Bapa. Ya, itu syarat utama menjadi Kristen, harus dipilih. Maka di ayat Alkitab ada dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena nggak bisa sembarangan. Jadi Kristen yang asli itu nggak bisa sembarangan sahabat-sahabatku. Kalau cuma beragama Kristen, berKTP Kristen, berorganisasi Kristen, gampang. Ya. Tapi jadi Kristen yang asli itu nggak bisa sembarangan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa sahabat-sahabatku. Tidak bisa kemauan saya, kemauan Anda, tidak bisa. Tapi harus ditarik langsung oleh Bapa. Itu poin penting yang harus diingat. Kemudian apalagi ya, sahabat-sahabatku, guru saya ya, Isa Al-Masih ini. Al-Masih loh ya, Al-Masih. Paham tidak arti Al-Masih? Kristus, Mesias, orang yang dipilih langsung oleh Allah. Ini sejak lahir ya, kelahirannya aja sudah ajaib sahabat-sahabatku. Kelahirannya sudah tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, lahir kalau di dalam baik di dalam Al-Qur'an
maupun Bible ini senada, selaras mengatakan bahwa Isa atau Yesus Kristus ini lahirnya secara ajaib. Kalimatullah, firman dari Allah. Rohullah, roh dari Allah. Jadi bukan hasil dari persetubuhan laki-laki dengan perempuan, sperma laki-laki dengan perempuan, sama sekali bukan. Tapi hasil kuasa dari roh dari Allah yang dititipkan ke dalam rahimnya Maryam atau Maria. Nah, artinya sahabat-sahabatku, harusnya kita berpikir dan mau merenungkan. Ini manusia satu ini yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini. Ini cara kelahirannya enggak biasa ini, istimewa ini. Ada apa ini? Harusnya kan berpikir begitu. Ini ada kekhususan tersendiri. Dari lahirnya sudah ajaib. Ini pasti ada maksud-maksud khusus tersendiri. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ajaran para nabi. Semua ajaran para nabi dan rasul itu intinya sama, yaitu la ilaha illallah. Jadi hidup manusia harus hanya fokus kepada satu ilah saja. Jangan berilah kepada uang, jabatan, materi, suami, istri, harga diri, nama baik, popularitas. Jangan. Hanya harus boleh ada satu ilah saja, yaitu Allah. Yang dalam kitab Taurat disebut sebagai Yehova, Yahweh. Yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Itu inti ajaran semua para nabi. Nah, inti ajaran itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua ajaran para nabi sama. Tapi perihal pribadi-pribadinya para nabi itu berbeda-beda. Nabi Musa datang di zaman Fir'aun. Nabi Muhammad diutus dengan bahasa budaya Arab untuk mencelikkan, menyadarkan bangsa Arab dan kemudian menjadi terang juga bagi dunia lainnya. Nah, tapi Isa Al-Masih juga khusus. Tokoh Isa Al-Masih ini spesial. Ya, dari kelahirannya aja sudah istimewa, sudah nggak kayak Nabi Musa, nggak kayak Nabi Muhammad, nggak kayak nabi-nabi yang lainnya. Istimewa ini. Kemudian ketika masih kecil, dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih menciptakan makhluk hidup loh. Membuat makhluk hidup. Dari tanah liat, pluk dibuat bentuk-bentuk jadi burung, ya. Kemudian ditiup, diberikan roh dan hidup. Nah, jadi Isa Al-Masih diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk mencipta. Ini kesaksian Al-Quran. Isa Al-Masih diberi kuasa oleh Sang Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk hidup. Loh, jadi masih kecil sudah memiliki tanda-tanda ajaib mujizat. Kemudian setelah dewasa juga membuat mujizat menghidupkan orang mati. Tidak main-main, menghidupkan orang mati, menyembuhkan banyak orang sakit, orang buta, orang kusta, orang lumpuh. Wah, banyak sekali. Nah, artinya dengan tanda-tanda dari kelahirannya, masih kecil sampai dewasa, ini begitu banyak tanda-tanda ajaib. Ini harusnya jadi bahan renungan dan pemikiran kita. Ini spesial. Tokoh satu ini sangat istimewa. Ya, sahabat-sahabatku. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, selain Isa Al-Masih disebut sebagai kalimatullah, firman dari Allah, dan juga rohullah, roh dari Allah. Isa Al-Masih juga di dalam surat Ali Imran ayat 45 disebutkan sebagai Isa ibnu putra Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa anaknya Maria, seorang yang sangat terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Jadi Yesus Kristus ini terkenalnya bukan cuma di dunia, tapi di dunia dan di akhirat, sangat dekat dengan Allah. Dan kesaksian Al-Quran surat Ali Imran 45 ini senada dengan sekitar ada 15 ayat dalam Bible, mengatakan bahwa Yesus Kristus ketika di surga ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Yesus di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak ayatnya di Bible. Ya. Jadi Al-Quran dan Bible dalam hal ini senada. Kemudian di hadis juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang sangat mulia mengatakan bahwa Isa Al-Masih sesungguhnya adalah teman yang sangat dekat denganku, teman yang maha tinggi. Nabi Muhammad saja mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu teman yang maha tinggi, teman yang sangat dekat, sangat karib dengan Nabi Muhammad. Artinya sahabat-sahabatku, baik hadis maupun Al-Quran membuktikan bahwa
Isa Al-Masih sangat dimuliakan secara istimewa. Semua ajaran para rasul dan nabi sama. Tetapi khusus pribadi Isa Al-Masih, pribadinya ya, bukan ajarannya. Semua ajarannya sama, jangan dibeda-bedakan. Karena semua ajaran para nabi berasal dari Allah, Sang Maha Kuasa. Tapi tentang pribadi-pribadi khusus ya, ada yang diberi mujizat-mujizat khusus, ada yang tidak. Nabi Muhammad diberikan mujizat Al-Quran. Isa Al-Masih diberikan banyak mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Mulai dari lahir, anak-anak, dewasa. Ya. Bahkan dikatakan juga dalam hadis Isa Al-Masih akan menjadi hakim akhir zaman. Imam Mahdi. Ini sesuai juga dengan Alkitab. Yesus Kristus diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk menghakimi manusia. Jadi sahabat-sahabatku, sudah seharusnya kalau orang mau betul-betul percaya, kalau memang benar percaya Nabi Muhammad, percaya Al-Quran, percaya Bible, percaya Alkitab, niscaya pasti akan sangat memuliakan dan meninggikan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih ini Isa yang adalah Al-Masih, Yesus yang adalah Kristus, orang pilihan khusus. Ya, diberi gelar yang istimewa. Sekali lagi, semua ajaran para nabi intinya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Tetapi secara pribadi, bukan ajaran ya, pribadi dan ajaran beda. Secara pribadi, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini istimewa, men. Istimewa. Istimewa, mas bro. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau kembali kepada kitab suci, baik Al-Quran maupun hadis dan Bible, ya sudah selayaknya. Pasti kita harus memposisikan, menempatkan Isa Al-Masih pada posisi yang pas. Ya. Jangan dirubah-rubah, jangan direndahkan, jangan disepelekan. Karena baik Nabi Muhammad maupun rasul-rasul di Bible, semuanya begitu memuliakan dan meninggikan Isa Al-Masih. Dan sahabat-sahabatku, kabar baiknya, Injil Ewangelion, kabar gembira, kabar baik yang ingin saya sampaikan dan akan selalu saya sampaikan sampai mati nanti kepada saudara-saudari semua. Isa Al-Masih itu adalah guru dan tuan saya. Weh, ini jadi kesaksian jadinya. Waktu saya di penjara hampir mati, saya sakit 15 bulan lamanya, sakit hampir mati. Dimusuhin banyak orang, mau dibunuh banyak orang, ya. Tidak ada yang menolong saya. Tidak ada yang menolong saya kecuali Sang Penolong, Sang Juru Selamat. Namanya Juru Selamat itu ahlinya, pakar penyelamat. Dan yang menolong saya adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang oleh Al-Quran disebut sebagai Isa ibnu Maryam wajihan fidunia wal akhirati wa minal mukorobin. Isa putra Maria, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sangat dekat dengan Allah. Ya, yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad disebut sebagai teman yang maha tinggi. Baik sahabat-sahabatku, sekian aja video pada sore ini. Itu di sana ada pemandangan mataharinya bagus sahabatku, tapi bisa kelihatan nggak ya? Sinarnya terlalu terang ya, jadi nggak kelihatan mataharinya. Baik, sampai jumpa di video-video yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun Anda yang terus mengikuti, memperhatikan, dan mungkin kalau ada yang mau membagikan, menceritakan channel Wartawan Injil ini. Wartawan itu artinya pemberita ya, pekabar, pewarta. Injil artinya kabar baik, kabar gembira, Ewangelion, good news bahasa Inggrisnya ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di video-video yang lain. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.